Yang jelas, saya pernah ke lorong-lorong kecil dan lalu menemui keluhan-keluhan tatkala akan hari raya ini. Lah ini yang perlu diperjelas, perlu dipertegas oleh kaum Brahmananya dan para kaum kesatrianya. Yang jelas, kalau menurut saya perlu dijelaskan lebih lanjut hakikatnya. Dan kalau perlu, mohon maaf, hentikan hal-hal yang sifatnya tidak ada diada-adakan itu loh. Artinya ya jangan sampai ada stempel riyadi atau riaya ya ria-ria dan hati-hati wis ria karepe diajeni kan repot gitu loh. Tapi ulo Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ini momentumnya ya secara umum gitu nggih. Kan menjelang lebaran ini, besok sebentar lagi lebaran atau dalam umat Islam itu merayakan hari raya Idul Fitri. Lalu kadangkala kita sebagai orang Jawa, orang yang memegang teguh nilai-nilai spiritual Jawa juga, begitu kadang kan ditanya, Mbah, wong Jawa sih badannya apa gitu kan, ya seakan-akan kita itu ya apa sih gitu kan. Nah intinya saya ingin bertanya, dalam pandangan panjenengan itu lebaran ini nggih, hari raya menurut Jawa itu semestinya seperti apa, Mbak? Wong wilayah yang jati nuhuni ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Nek cerita niku panjang urut-urutane. Anak tembung itu cara wong kita sebagai tuan rumah tapi akhirnya posisinya kayak mondok kan, karena istilah itu mondok, wong mondok kecentok-centok, wong ngenger kesenger-senger, arahnya ke situ. Artinya kita ini kan kalau bahasa anunya itu ya ada yang mengatakan pribumi, ada yang mengatakan akhirnya wong nang omahe dewek tapi diintrogasi apa ya, banyak Diintimidasi. ya, introgasi saja lah, introgasi. Rumahmu sertifikasi ndi gitu loh kan, seolah-olah seperti itu. Ya saya nggak punya sertifikat, wong ini warisan. Oh ya nggak betul itu. Ini undang-undangnya kan sekarang harus agraria, harus seperti ini gitu loh. Lah akhirnya ngelabak. Lah ini kasihan kepada apa orang kita gitu ya. Kalau namun saya akan sedikit bercerita untuk bisa terjelaskan. Mengapa kalau ini saya topiknya itu hakikat hari raya. Hari raya ini kan banyak, tidak cuma Islam saja ya. Hakikat hari raya menurut Jawa begitu saja. Jadi Jawa karena saya anunya di Jawa. Kalau orang tua saya dulu mengatakan hari raya itu bada ya, kalau dikaitkan dengan bahasa sana mungkin adalah bada itu setelah puasa gitu loh, mencapai hari kemenangannya, mbuh ora mbuh menang ora, tapi yang jelas hari kemenangan menurutnya gitu loh. Nah, artinya puasa lalu menang gitu, kita merayakan. Lah kalau bada bisa diartikan katanya wong bada ya bada budu. Ini orang guna loh. Bada budu artinya wong kemenangan itu semestinya dalam hati lalu terimplementasi, kemenangan itu dirayakan. Lah salah kaprah bener ora lumrah. Cara merayakannya itu dengan yang semestinya tidak ada mengada-adakan. Orang nana di anak-anakna gitu loh. Tidak ada diada-adakan. Contoh, kalau yang sedang tidak punya duit, anaknya kan, anak kecil identik dengan baju baru, sangu dan sebagainya. Kira-kira nelongso enggak? Toh di situ ada ayat berbagi juga, tapi juga saya rasa tidak sedetail. Artinya tidak mungkin pemberian itu akan menyeluruhi manusia yang tidak punya di bumi, karena kepekaan sosial tingkatannya kan makin hari makin pudar dan tidak merata begitu loh. Ini saya sekilas bercerita. Lalu dikatakan riyadi, barang riyadi hadi-hadi. Ya, ini riyadi. Jadi ya seperti itu tafsirnya.
Lalu ada yang mengatakan riaya. Riaya itu ria yang ngayaya. Nah, ini mohon maaf. Namun kalau pada hakikatnya menurut Jawa, kata orang dulu lah wong bada. Sing penting ya pada leburan pertama, lalu laburan. Terus nek anak luberan. Jadi leburan itu tegese pangapura marang sepepadaning titah di bumi bar wis balik kosong-kosong ya gitu loh cara kasarnya. Lalu dilabur dengan tumindak sing lebih becik timbang tahun kang kepungkur. Nah, lalu luberan ya bila ada kita ibaratnya berbagi. Ini saya mengatakan hari raya loh, tidak cuma Idul Fitri aja, namun mayoritas memang di sini ya adalah Muslim ya, sehingga kita seolah-olah yang hari raya ini hari raya Islam gitu. Nah, dalam artian kita menanggapi seolah-olah yang itu hari raya Islam. Namun sesungguhnya saya mengatakan, saya bercerita atas dasar pertanyaan tadi ya, bahwasanya badane wong Jawa ki apa ya? Nah, kalau orang Jawa tidak punya bada tapi punya tanggap arso. Tanggap arso itu ya menanggapi tahun yang akan datang diawali dari bulan pertama pada tahun itu. Kalau ini ya bulan Sura ya. Bulan Sura itu. Nah, lalu untuk saat ini salah kaprah bener ora lumrah ini yang dikedepankan. Salah kaprah bener ora lumrah yang lebih dikedepankan daripada hakikat riaya ini, hakikat hari raya ini. Hari raya ini sesungguhnya intinya adalah leburan, lebur tanpa dosa lagi, ya tanpa ada dosa lah. Terus laburan ditambah dengan tumindak kebecikan, artinya lebih baik daripada tahun yang telah dilampaui. Lalu luberan itu seneng dono weweh. Lah seneng dono weweh dalam arti itu ya tidak saat lebaran saja begitu, tidak saat hari raya saja, mestinya dalam keseharian itu berpatokan kepada leburan, laburan dan luberan. Nah, ini seolah-olah itu sudah hakikatnya sudah hilang sama sekali. Nah, sedikit budaya mudik ya. Budaya mudik ini memang dalam leburan ini kan lebur tapakasmo. Lebur tapakasmo artinya apa perilaku kita itu kita lebur, terutama ya diambil dari fitrahnya manusia, bahwasanya kita lahir itu telanjang dan tidak bawa apa-apa, ya kita kembalinya kepada sikap dan ucap yang bukan berarti seperti bayi, tapi hakikatnya kita menyadari persis wong lahir muda mati tidak nggawa apa-apa. Ini pokok dimengerti, artinya bahwasanya hari raya ini jangan sampai keliru arti lalu menjadikan sesuatu kebutuhan yang pokok yang harus ada, sementara kita dalam kondisi seperti ini kan ya kalau kita harus ada ya berarti kita mengada-adakan, khususnya kalau orang yang masyarakat yang kurang mampu gitu loh. Masyarakat yang kurang mampu semestinya jangan terus-menerus dibudayakan yang seperti ini. Lah ini mestinya ada pelopor begitu loh. Ada pelopor dalam arti baik, artinya pelopor itu ada kejelasan dan ketegasan. Budaya yang tidak ada harus mengada-adakan inilah yang semestinya harus ditekan dan kalau perlu dihapus. Nah, namun semestinya budaya leburan, laburan dan luberan ini yang perlu dipupuk. Oke, ini non sewu saya tanya Mbak. Terkait tradisi pakaian gitu nggih. Dari orang tua membelikan pakaian ke anak ini kan saya kira juga bagian dari tradisi Nusantara, yang mana di luar Nusantara kan banyak yang mengatakan itu tidak ada. Justru ini yang menarik itu adalah tradisi di Nusantara. Setelah saya sedikit mengamati, mungkin itu terkait apabila kita sudah selesai tirakat, ya kita melihat anak kecil, ya kita memberikan kebahagiaan untuk anak kecil kan begitu. Itu yang dimaksud dalam luberan, Mas. Luberan ini yang saya maksud ya,
sekemampuan kita saja dalam artian ojo kumudu-kudu cara anunya ke mentil apa itu pace kan pace itu kan buah kudu mengkudu ojo ngembang pace atau kumudu-kudu artinya lebih cenderung dijelaskan kepada hakikatnya yang leburan, laburan dan lalu luberan. Lah ini kan sifatnya luberan, ngeluberi. Lah ini terpetik yang demikian itu dari tirakatnya orang Jawa. Kalau dulu selepas tirakat Riyado, kalau dulu kan tirakatnya tahapannya itu tahun Mas, ya kan? Paling tidak 3,5 tahun. Setelah melakukan Riyado, konon baju yang lama ini di labu, artinya dilebur, dilarung caranonya, lalu diganti dengan baju yang baru. Nah ini memang sebuah keyakinan yang melekat, ini kemungkinan besar yang menjadikan hal-hal demikian. Makanya kalau dulu orang lebaran itu bada diwajibkan kalau saya kecil ke Samudra Selatan begitu. Kalau yang utara mungkin Samudra Utara begitu. Nah itu terkait keadaan sekarang ya. Apakah itu bukan dari kemungkinan gini? Ya faktor promosi lah kaum bisnis yang mana memanfaatkan momen lalu dia promosi kalau istilahnya pakaian ya pakaian lalu karena kita budayanya ada tamu kita suguh sebaik mungkin semulia mungkin memuliakan tamu lalu ada kaum bisnis makanan juga akhirnya mempromosikan makanan. Nah ini yang keliru artinya salah kaprah bener lumrah yang saya katakan itu lalu ini jadikan ladang. Dalam momen seperti ini tidak ibadahnya. Kalau mohon maaf semaaf-maafnya saya mengatakan, kalau dulu saya pernah waktu masih muda, ya dalam artian waktu masih usia energik lah, yang mohon maaf saya akan ikut berdagang makanan awal-awalnya tahun 80-an ini. Berdagang makanan kalau pas buka, wong puasa itu semestinya untuk beramal, jangan didagang gitu loh. Ini nasihat yang demikian itulah yang jarang sekarang didengungkan Mas. Artinya saya nggak suka kok. Dulu mbah saya itu mengatakan, saya nggak seneng kok bulan puasa kamu dapat duit. Bulan puasa ya puasa betul gitu loh. Artinya kalau mau puasa ya puasa betul. Tapi kalau pas bulan puasa untuk mengais rezeki dalam artian ini kan harusnya makanan ini wis gratis des. Lah sekarang momennya beda gitu loh. Tapi kalau saya berkata yang demikian, nanti saya dikatakan makhluk aneh malah. Ya kan? Makhluk aneh. Lalu, ya mohon maaf, dulu kalau ada tempat ibadat, saya tidak berkata masjid saja ya. Ada gereja, ada tempat yang sifatnya untuk peribadatan. Ya, dulu ya langgar lah. Ada pedagang yang lewat dan mangkal di situ, ibaratnya menawari anak-anak, bukan menawarkan ya, tapi mangkal di situ. Nun sewu Pak, sini tempat ibadat, bukan tempatnya untuk berdagang. Monggo loh kulatori. Nah sekarang kira-kira banyak nggak orang yang di dalam peribadatan itu sambil berbisnis? Ya sekarang kemungkinan banyak. Nah ini yang keliru arti karena akeh wong ibadat nih ora tekan hakikate ibadat. Akeh wong sholat ora tekan hakikate sholat. Bahkan akeh wong haji mungkin ya tidak sampai pada hakikatnya haji. Kita fair saja lah. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya membenci, jangan keliru ya. Tapi kita secara seksama introspeksi bahwasanya hidup itu tidak bisa terjadi pengelabuan pada diri kita, apalagi pengelabuan secara terus-terusan. Kita harus mengatakan artinya badak itu ya intinya leburan, laburan, luberan kalau ada begitu loh. Tidak, wah badak ini harus bahkan ada yang ditaning-taning. Nanti yang bersilaturahmi gitu ya. Itu sudah ya mohon maaf kalau yang cantriknya itu banyak atau santrinya banyak kan ditaning-taning ini jalan ini untuk ini jalan ini. Lah ini ya budaya itu bagus lah, bagus. Hanya saja kemungkinan perlu itu hakikatnya kepada taraf hakikat. Artinya ya bar ya yang penting tidak lalu ya di situ kan larinya mau tidak mau kepada misi Mas. Nah kalau misinya ini sudah tertumpangi oleh hal-hal yang melik gendong lali, kita fair saja. Melik gendong lali kan ada juga nih. Wah orang berkata gitu, wah ibadahnya cair ya, baik gitu loh. Ya kan ada juga.
wah nanti satu sisi wah badai ya cair ya kiai ini lah. Untuk menghindari stempel yang demikian ini ya tentunya kita perlu menggali kembali introspeksi ya artinya mawas diri agar tidak terjadi konotasi yang ini mau tidak mau hal yang begitu kan ngurangi bangsa pangaribawa. Prabawane para Brahmana gitu loh. Prabawane para Umaro gitu. Lah, yang saya pahami bahwasanya Bada menurut Jawa ini ya Lebaran adalah kalau hari saya telah menjawab bahwasanya ini budaya menghormati tamu ya, menghormati. Kita sebenarnya kalau saya mengatakan orang Jawa itu saya mengatakan nggak usah dipercaya, aslinya nggak punya Bada gitu loh. Nggak punya hari raya. Yang ada tanggap parso, kan jelas gitu loh. Jangan kalau kita ditanya itu, badane wong Jawa apa, kita bingung. Wong Jawa ya ora bada gitu loh. Adanya tanggap parso, nanggapi tahun sing arep Mekah gitu loh. Momennya di situ untuk lebih introspeksi. Lebih introspeksi begitu. Makanya kalau bulan Suro ya nyuro gitu loh. Nah, kita fair saja, orang Jawa tidak punya hari raya, adanya tanggap parsa gitu loh. Atau tanggap parso begitu loh. Ini fair. Ya saya ya yang kurang sependapat ya mohon maaf. Kalau yang sependapat ya monggo saja. Yang jelas menurut pengamatan dan legenda para leluhur saya bahwasanya orang Jawa, orang Nusantara ini seasli-aslinya tidak punya hari raya. Adanya tanggap warso begitu loh. Lah ini penghormatan yang melampaui batas dan bisa jadi itu akan makin melampaui batas apabila orasi nigeg. Artinya tidak ada kendali yang mengatakan bahwasanya inti daripada hari raya ini adalah untuk apa? Lah, jangan dianggap sepele loh. Betapa banyak orang yang ibaratnya nelongso itu apa? Ya sedih. Ya, bersedih hati ketika menjelang hari raya tidak punya apa-apa. Betapa banyaknya loh. Ini mohon maaf lah. Sudah, nggak usah kita membohongi diri berlama-lama. Artinya ini lebih kita jelaskan apa makna hari raya ini sehingga tidak mandul taruhlah. Mandul dalam arti niatnya ibadah malah satu sisi kita mendapat dosa gitu loh. Mendapat dosa. Saya meyakini saya merasakan persis. Saya pernah ke lorong-lorong kecil. Ya tidak perlu saya ceritakan lah. Tidak perlu saya jelaskan juga itu lorong kecil yang bagaimana. Yang jelas saya pernah ke lorong-lorong kecil dan lalu menemui keluhan-keluhan tatkala akan hari raya ini. Lah ini yang perlu diperjelas, perlu dipertegas menurut saya oleh kaum Brahmananya dan para kaum kesatrianya. Ya kalau saya mengatakan ulama dan umaro nanti saya nggak membidangi lah gitulah. Nanti yang jelas kalau menurut saya perlu dijelaskan lebih lanjut hakikatnya. Dan kalau perlu mohon maaf hentikan hal-hal yang sifatnya tidak ada diada-adakan itu loh. Artinya ya jangan sampai ada stempel riyadi atau riaya ya. Ria-ria dan hati-hati wis ria karepe diajeni kan repot gitu loh. Terus yang lebih penting lagi ya seperti itu. Artinya orang itu janganlah sampai berkata, "Wah, kamu itu Bada gawe opo?" gitu kan. Lucu ini kelihatannya menginterogasi. Ya Bada ya senyendake sajalah. Kita berbagi yo gitu kan bahasanya menyejukkan. Lah sekarang kan untuk saingan malah. Oh, saya bikin ini pagi-pagi udah keok ayam lah. Sementara tetangganya nggak punya ayam begitu. Tetangganya sekarang ya mohon maaf lah kondisi pandemi ini kan serba keterbatasan. Ini mesti kita tata kembali, kita bangun kembali. Yang pada prinsipnya Bada menurut hakikat Jawa adalah leburan, laburan, dan luberan. Dan lalu yang penting lagi saya akan mengatakan bahwasanya bila kita ditanya orang Nusantara itu hari rayanya apa? Enggak punya hari raya, tapi punya tanggap parso. Jadi kita jelas, tegas, lugas, fair, lalu kita mat sinamat dan doyo dinayan, brayan urip, ya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, sehingga nanti kita akan sampai pada hakikatnya hari raya. Terima kasih.